Cuman kayak ya udahlah, manusia juga bisa melakukan kesalahan, biar itu jadi urusan papa sama Tuhan ya. Gak usah terlalu diiniin lah masalahnya, kayak ya udah. Dan misalnya emang mau diiniin secara hukum juga, papa dari kemarin-kemarin juga bilang ya papa siap bertanggung Man- jawab gitu. Mantap, Bapak siap bertanggung jawab. Gitu dong teman-teman, jangan lapor di medsos, lapor di kantor polisi. Kenapa pada takut lapor polisi gitu loh? Kalau kan kemarin di framing begini deh, kok Agustan menghina Tuhannya Kristen. Nah kalau sudah menghina Tuhannya Kristen, artinya itu sudah masuk ranah hukum. Kenapa lapor di medsos begitu? Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, saya akan menanggapi dua hal soal hasutan atau mereka yang ngompor-ngomporin adik kita Zelda, anak mendiang Agustan, agar ya benci terhadap orang Kristen ya. Dan kalau boleh mereka berhasil untuk merayu adik kita Zelda dan akhirnya ikut ke mereka ya kan. Namun sebelum saya menanggapinya, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih yang mereka sampaikan terhadap saudara kita Zelda lewat videonya berikut ini. Neng Zelda sekarang kuliah atau gimana, Neng Zelda? Masih kelas 1 SMA. Jangan ditanya dulu begitu, ini nanti. Oh gitu, masih sekolah. Masih sekolah. Anggap aja kuliah lah, udahlah. Oh siap lah. Udah ada kelihatan tuh mukanya, tuh udah muka kuliah gitu, bukan muka anak sekolah ini. Boros mukanya. Enggak, bukan gitu. Udah tetap orang Sunda mah gelis. Iya, semangat ya Neng ya gitu. Jadi orang Sunda mah insya Allah dimanapun berada lah, namanya satu tubuh dengan orang Sunda pasti saling mendukung, walaupun hanya mendoakan, tidak bisa misalkan dengan harta, pasti dengan doa, karena sesama muslim dengan muslim lainnya itu senjata utamanya adalah doa. Jangankan sesama muslim ya, sesama non muslim juga ketika kita berhubungan baik itu mendoakan tuh penting gitu loh, apalagi doa dari anaknya gitu. Mudah-mudahan doa dari Neng juga bisa mempercepat kesembuhan daripada ayahanda gitu loh. Karena kecil-kecilnya doa anak soleh itu akan lebih cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini apa namanya? Oh ya, kalau boleh tahu Neng tuh berapa bersaudara di keluarga teh? Maksudnya aku ada adik berapa gitu? 3 bersaudara. Oh, Neng teh paling besar gitu ya? Iya. Yang paling besar Andi Selebes lah. Pret. Iya, mudah-mudahan dari doa dari anak-anaknya, dari Neng, dari adik-adik itu bisa lebih mempercepat kesembuhan daripada ayahanda. Karena apa? Kita sebagai keluarga terluar ya, walaupun kita masih ada keterikatan muslim, tapi kita namanya keluarga terluar. Keluarga terdalam adalah anak dan istrinya beliau. Dan doa dari anak istrinya beliau inilah yang secara langsung, apalagi doa anak soleh, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Terlepas itu misalkan Neng masih berbeda keyakinan, ini namanya seorang anak dan namanya doa dari seorang anak itu pasti akan dilihat gitu. Pasti akan didengar. Berbeda dengan kita gitu loh. Berbeda dengan kita. Dan begitupun ayah ya. Ayah pun pasti akan mendoakan seluruh keluarganya dan itu pasti ada di setiap relungnya, walaupun tidak terdengar sama Neng, di hatinya tetap mendoakan. Begitupun semuanya di kaum muslimin. Walaupun tidak datang ke rumah, walaupun tidak menjenguk ayah secara langsung, secara batin kita kontak untuk mendoakan ayahanda cepat sembuh dan cepat sehat kembali, membentengi akidah gitu loh. Nah, dengan cara menjaga ukhuwah. Ukhuwah kepada siapa? Ukhuwah kepada sesama muslim maupun ke sesama non muslim. Nah, video yang ayahanda
tayangkan ini merupakan sebuah reaksi kecintaan beliau kepada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu. Nah ini lepas itu, secara psikologis nih Neng, ada nggak kejadian-kejadian pembulian di sekolah Neng setelah tersebar Di luar rumah aja, di luar rumah. Di luar rumah. Kalau yang ngebully sih nggak ada ya. Yang ngebully nggak ada. Cuman yang tahu ya lumayan banyak. Tapi mereka yang nge-support nggak ada yang ngebully sih. Alhamdulillah. Ya itu paling Pang Handi, tetap semangat aja lah. Mojang Sunda mah henteu cengengan lah, mojang Sunda mahnya. Semangat dong. Apa nama iya tuh. Tuh kan senyumnya aja menggoda gitu. Oke, baik. Makasih, jangan lebay. Kita sambut dulu. Kita dulu sambut Pak Ian yang dari Bandung nih. Assalamualaikum Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Pak Ian masih Ya, bisa dikisahkan waktu kita kemarin bertemu makan sate sama Dek Jel. Silakan Pak Ian. Ini dia anak. Silakan. Assalamualaikum Dek, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Papa cepat sembuh ya Nak. Oke, gimana? Kemarin kita ketemu, Bapak sudah bisa makan sate lagi, berarti udah sehat ya. Sekarang gimana keadaannya, Papa? Sekarang ya udah lebih semangat aja sih, semangat buat sembuh. Jadi Alhamdulillah. jarang, udah nggak kayak biasa lagi. Biasanya lemas ya, mau ngapa-ngapain juga kayak ya stres sih kayaknya mah, karena masih shock kan kayak kemarin-kemarin mah. Sekarang mah udah lebih baik lah. Ya. Yang penting gini kan, kemarin kita sudah bicara ya Nek ya, kuatkan, sehat dulu, baru kita berjuang lagi ya. Oke ya, doakan yang terbaik buat Papa dari anak-anaknya, karena doa yang paling baik itu dari anak-anaknya. Oke? Lanjut Bang Handi. Mantap. Yang kemarin ini Dek Pak Ian ini yang kemarin bareng sama saya. Wah, belum dipanggil di telepon ya Pak Ian? Wah. Udah Ya. Bang Handi. Udah Baik. Bang Handi. Kembali ke topik, harapan adik Jel ke depan, terutama untuk adik kan masih Kristen ya, kepada seiman, dan harapannya juga kepada ayah atau kepada papa tercinta. Seperti apa kira-kira? Silakan. Sebelumnya izin dulu sebelumnya Silakan Opung. Adek Jel ini sepertinya masih kebingungan, terlihat air mukanya. Jadi mestinya komunikasi yang demikian ini tujuan kita untuk memberikan pencerahan, untuk bisa juga disampaikan dialog kita melalui Zoom ini kepada Bapak. Jangan bingung Dek, pokoknya kalau ada senyumnya begitu cantik lagi kalau ada senyum. Nah, umurnya sudah berapa Dek? Ini kan masih belum dewasa ini sepertinya. Nggak boleh ditanya umur, Opung nilai. Oh maaf, oke sorry. Maksud saya dari faktor usia masih muda belia sekali, masih perlu untuk pemahaman memaknainya segala sesuatu yang terjadi yang ada di hadapannya ada Jel ini gitu loh maksudnya. Nah oleh karena itu kalau ada apa-apa itu Bang Yanuar tadi itu ada, saya ada, nomor HP-nya Bang Handi ada ya. Nanti nggak usah takut-takut, nggak usah segan-segan, telepon Handi, telepon Bang Yan, kita akan segera turun apapun yang terjadi. Kira-kira demikian Bang Andi, silakan lanjut. Terima kasih Opung, Ketua Umum DPP Peradin Indonesia. Jadi masalah hukum ada yang nggak usah takut. Yang perlu sekarang diluruskan adalah framing di luar sana yang cenderung memanfaatkan kesalahan orang lain di framing tanpa ada rasa untuk memaafkan. Bukankah di dalam ajaran kekristenan juga itu adalah ajaran kasih, kan begitu ya Dea? Kenapa itu nggak dipakai? Kenapa hanya sebaliknya saja? Tapi oke, semua sudah berlalu. Untuk itu harapannya Adek ke depan untuk orang-orang di luar sana dulu deh.
seperti apa begitu? Silakan. Ya, buat orang-orang di luar sana, ya semoga kalian tidak merasakan apa yang papaku rasakan. Soalnya kan dari kemarin kayak cuma pada ngompor-ngomporin doang, omongannya doang, tuh yang kayak gitu, karena nggak ngerasain. Ya mungkin sakit hati juga karena papakunya ngomongnya kayak gitu juga. Cuman kayak, ya udahlah, manusia juga bisa melakukan kesalahan, biar itu jadi urusan papa sama Tuhan, ya. Nggak usah terlalu diiniin lah masalahnya, kayak ya udah. Dan misalnya emang mau diiniin secara hukum juga, papa dari kemarin-kemarin juga bilang ya papa siap bertanggung jawab gitu. Mantap, Papa siap bertanggung jawab. Gitu dong teman-teman, jangan lapor di medsos, lapor di kantor polisi. Kenapa pada takut lapor polisi gitu loh? Kalau kan kemarin di framing begini deh, Ko Agustan menghina Tuhannya Kristen. Nah kalau sudah menghina Tuhannya Kristen, artinya itu sudah masuk ranah hukum. Kenapa lapor di medsos begitu? Bukankah Papa dari awal saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya? Betul ya Dek, begitu ya? Ya. Ya itu. Kenapa mesti dilapor di medsos menghasilkan duit? Itu artinya meraih keuntungan di atas penderitaan orang lain. Apakah ada ajaran Kristen atau di dalam Bible ajaran kayak begituan? Tentu tidak, kan gitu. Tapi is okay, udah berlalu. Harapan Ade untuk ke papanya. Silakan. Ya, semoga papa cepat kembali pulih biar bisa beraktivitas lagi, karena sekarang kan ya cuma bisa berdiri, duduk di kursi roda, tiduran gitu terus ya. Terus biar kedepannya mungkin kayaknya nggak ini lagi, nggak usah terjerumus ke masalah yang kayak gitu lagi ya. Semoga mungkin sabar aja biar bisa ngontrol emosinya. Insya Allah kami akan selalu berdampingan, bersinergi dengan papanya, dan kami akan selalu bersama. Apa yang dirasakan papanya dirasakan semua umat Islam. Satu yang sakit kita merasakan sakit semua. Untuk itu kami akan selalu terus memantau. Tiap hari saya WA ke adik minta perkembangan papanya. Kalau sekiranya membutuhkan apa-apa, apapun itu gitu, kami ada di Bandung. Ada Pak Ian di Bandung, ada Pak Uwa yang dekat banget tuh, ada Uwa ya, Empire. Pak Ian juga agak dekat gitu ya. Jadi jangan segan-segan memberitahu kami apapun masalahnya, kan begitu. Itu ya Dek. Terus kedua, nih terakhir nih yang paling penting adalah, sekali lagi saya ulang, pernah nggak adek ini dipaksa memeluk Islam oleh Papa tercinta? Enggak. Pernah nggak diberi iming-iming atau diinjilin istilahnya apa ya, didakwai secara halus agar adek memeluk Islam? Enggak deh. Dulu waktu ada video itu berdua ya sama papanya begitu. Itu momen-momen apa itu? Pertama tampil di TV berdua. Momen apa itu Dek, kalau bisa dikisahkan? Gimana ya? Yang aku pakai baju hijau kotak-kotak. Iya betul. Oh, itu waktu itu papa ngajak konten ya, nanya tentang keimanan aku. Ya cuman di situ kan aku emang posisinya di situ tuh lagi jarang ke gereja, cuman tetap ikut gereja online. Cuman emang jarang ke gereja aja. Ya, jadi papa nanya kayak gitu. Oh jadi papa ingetin kenapa kamu jarang ke gereja gitu? Ya nggak ngerti juga sih ngingetin atau gimana ya, pokoknya mungkin karena papa udah sering ngeliat akunya jarang ke gereja, kayak dianya berpikir oh iman akunya udah goyah atau apa. Oh, tapi yang jelas selama ini, nggak ada intimidasi dari papa ya. Tuh, dengerin tuh semua di luar sana, ini serumah ya, antara papa dengan anak berlainan agama, hidup rukun damai. Kenapa di luar sana yang sakit-sakit atau di training begitu? Sekali lagi ya, kami seorang muslim tidak pernah akan mengintimidasi, memberi iming-iming seperti yang dilakukan oleh misionaris Indomisasi, uangnisasi, rumanisasi, perempuanisasi. Kami nggak ada yang begitu. Buktinya ini serumah loh. Bisa saja kok Agustan sebagai ayah mengintimidasi anaknya. Padahal ini kan tidak dilakukan.
Kira-kira apa yang melatar belakangnya ayah papanya itu kenapa nggak mengintimidasi adik? Menurut adik ada pandangannya seperti apa? Nah, mungkin tahu sih aku anaknya kayak misalnya emang nggak mau ya nggak mau gitu. Mau dipaksa gimana juga ya nggak akan mau. Jadi kayaknya karena itu. Oh, papanya tahu anak saya bandel nih gitu ya? Bukan bandel, Oh, bukan. maksudnya kayak misalnya udah A ya A gitu. Kalau B ya B. Maksudnya bandel dalam prinsip gitu ya? Ya kayaknya nggak tahu sih. Ada yang lain-lain nggak nih? Ayo. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan bersama ya apa yang tadi yang mereka sampaikan ke adik kita Zelda. Ya, ini tentunya soal ayahnya yang sudah almarhum, yaitu Agustan semasa dia masih hidup. Yang pertama sekali mereka mengatakan ya harusnya orang Kristen kalau mengatakan Agustan ketika dia masih di dunia itu telah menista kekristenan atau menista ya Tuhannya orang Kristen, seharusnya mereka melapor ke polisi saja. Oke, nah saya tanggapin ya. Yang pertama, sebenarnya kami udah tahu kalau memang pada saat itu Agustan melakukan penghinaan atau penistaan terhadap umat Kristen. Tapi kami tidak seperti kalian-kalian yang sedikit lapor ya kan. Apalagi kami juga tahu bahwa yang dihina oleh Agustan semasa dia hidup itu adalah Tuhan kami ya. Jadi artinya kami tidak punya hak untuk membalas ya apa yang dilakukan oleh Agustan ya, biar Tuhan saja yang melakukan pembalasan terhadap Agustan ya kan. Bukannya kami juga tidak berani melapor ke polisi, tapi sangat-sangat disayangkan sekali kalau kita juga melihat beberapa laporan yang dilakukan oleh umat Kristen soal apa yang dilakukan oleh para kadrun itu terhadap kami, tapi biasanya jarang saja ditanggapin ya kan. Makanya selama ini kami harus sampaikan bahwa banyak orang Kristen ketika mendapatkan penghinaan, penistaan dari non-Kristen, kami biasanya lebih banyak diam daripada melapor kepada polisi. Lebih banyak diam dan berdoa kepada Tuhan. Sebab itu ya bukannya ketika kami mau ya membahas soal apa yang dilakukan oleh Agustan pada saat itu, tujuan kami bukan untuk memframing, bukan, dan juga bukan untuk mencari-cari keuntungan, enggak. Tapi pada saat itu justru karena kami tidak punya channel atau relasi yang bisa langsung berhubungan dengan keluarga Agustan pada saat itu, maka mau tidak mau cara kami untuk memberikan nasihat ya, atau semacam teguran kepada Agustan adalah dengan ya membahasnya di media sosial, dengan tujuan ya semoga saja Agustan bisa mendengarkan apa yang kami perbincangkan atau apa yang kami bahas tentang perlakuan dia ya kan. Itu yang kami sampaikan, bukannya kami benci terhadap Agustan ya. Sekali lagi, justru ketika kami membahasnya di media sosial itu karena kami bertujuan semoga saja Agustan bisa melihat apa yang kami sampaikan, apa yang kami bahas, dan dia boleh bertobat atau berhenti dari perlakuan yang tidak baik yang dia lakukan. Tapi ya sangat disayangkan ya, sangat disayangkan karena semuanya sudah terlambat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya mungkin Anda mengatakan bahwa Saudara Zelda tidak diajak atau tidak dihasut atau tidak dibujuk atau tidak dipaksa untuk masuk Islam, yaitu terserah kalian sih, kami juga kurang tahu. Yang penting yang saya mau sampaikan bahwa ketika kami menyampaikan Injil kepada siapapun itu, termasuk kepada yang non-Kristen ataupun Muslim itu, kami tidak bermaksud untuk mengkristenisasi. Kami hanya melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Injil itu harus disampaikan ke seluruh bumi, ya, ke seluruh dunia, dan itulah yang kami lakukan, ya. Dan orang itu mau menjadi pengikut Kristus ataupun tidak, itu bukan hak kami.
ya kan? Dan kalau misalnya mungkin ada yang memberikan Indomie, yang memberikan beras, atau yang memberikan apapun itu ya kepada orang yang kami injili, itu bukan dengan tujuan ya agar kami kalau udah kasih Indomie, kalau kami udah kasih beras ya ayo ikut kami, enggak. Itu memang sudah tanggung jawab kami, apalagi terhadap orang yang baru kami jumpai. Jadi itu sebagai perkenalan, ya kan? Jadi tidak bermaksud dengan kami kasih Indomie, ya, kasih beras, lalu tujuannya agar kalian masuk atau ikut ke kami, enggak, ya. Yang penting yang saya mau sampaikan, kekristenan itu tidak hanya bicara soal agama, ya, tapi itu bicara soal keselamatan, ya kan? Jadi sebab itu kalau misalnya Anda mengklaim kami Indomisasi, Kristenisasi, Anda terlalu jauh berpikirnya, dan pikiran Anda itu adalah pikiran yang negatif dan terlalu buruk, saya pikir, ya. Jadi saya ingatkan malah kalau boleh janganlah terlalu menghasut adik kita Zelda, ya. Jadi saya mau katakan bahwa beberapa kali juga dia ditanyakan oleh mendiang ayahnya pada saat itu, tapi kan dia udah bilang kalau apapun yang terjadi dia tetap ikut Yesus, ya kan? Jadi dalam hal ini seharusnya kalian janganlah justru seperti ya mengompor-ngomporin adik Zelda ini seakan-akan orang Kristen itu tidak sayang sama orang tua Anda semasa dia hidup. Sekali lagi, enggak ya. Justru karena kami sayang, cinta sama Agustan waktu itu, makanya kami memberikan nasihatnya. Dengan cara apa? Membahasnya di media sosial. Kenapa harus membahasnya di media sosial? Karena kami tidak punya kontak langsung dengan keluarganya, ya, mendiang Agustan pada saat itu. Bahkan sampai sekarang juga kami tidak mempunyai kontak langsung ke adik kita Zelda. Kalau ada yang punya, ayo silakan hubungin saja di nomor yang saya kasih di sini, nomor saya. Karena ada beberapa juga yang minta ke saya, ada enggak ya kontaknya Zelda untuk bisa kita hubungin, karena ada sedikit mungkin yang kita mau sampaikan, entah itu sebuah nasihat atau apakah itu juga sebuah semacam berkat, apakah itu, yang penting ada yang minta, tetapi ini tidak paksaan. Kalaupun ada ya silakan menghubungi nomor yang ada di sini. Ya, oke. Jadi sekian saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.